Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Global Insight. Melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Bersama aku, Erlin. Dan aku Farah. Kita dari mahasiswa semester 6 Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke mungkin kita bakal membahas apa sih, di podcast kali ini gitu. Jadi karena, seperti yang teman-teman tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin aku Farah dan juga bersama temanku di sini ada Erlin juga. Jadi kita, mahasiswa semester 5 yang udah, di penghujung semester dan kami bakal, membedah ataupun membahas hal-hal yang menarik nih terkait salah satu mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Politik Pemerintahan di Timur Tengah nih. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku mau nanya dulu nih sama Erlin. Menurut Erlin, gimana sih, apa namanya, impression-nya atau apa sih hal menarik yang Erlin pelajari selama 1 semester ini belajar soal, politik pemerintahan di Timur Tengah? Boleh banget nih Lin, kita sharing-sharing sama teman-teman di sini. Oke, boleh banget, Far, tentunya. Oke, teman-teman, mungkin aku langsung aja ya sharing ke kalian. Kira-kira selama 1 semester ke belakang, di mata kuliah ini apa sih yang aku pelajarin gitu kan? Dan hal menarik apa gitu yang ngebuat aku ambil, mata kuliah ini gitu ya. Oke, jadi, selama kemarin belajar mata kuliah ini, aku tuh baru tahu gitu ya teman-teman, dan, ada begitu banyak wawasan yang aku dapat, dari dosen-dosen yang menjelaskan gitu. Jadi, aku tuh tahunya ya, Timur Tengah itu cuman sekedar kawasan yang kita tahulah pasti di sana tuh gersang gitu ya, karena kan Mmm, gurun gitu kan. Terus, kan kita tahu ya, di media sosial itu banyak banget, konflik gitu ya, apalagi konflik bersenjata yang kebanyakan itu terjadi di kawasan Timur Tengah gitu. mhm mhm. Nah, salah satunya itu konflik Palestina yang sampai sekarang tuh nggak pernah selesai, itu juga termasuk, terjadi di kawasan Timur Tengah kan. Iya, Nah, terus, eee, aku baru paham kalau ternyata itu tuh bukan sekedar, konflik yang bermula dari kelangkaan gitu. Kayak Mmm. kalau di Palestina kan berarti kelangkaan ini ya, apa, kedaulatan gitulah ya. iya, Tapi ternyata konflik itu bisa berkepanjangan terjadi karena ada, penyokongnya gitu, ada kepentingan negara-negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga ya jadi nggak bisa kita pandang, bahwa konflik di Timur Tengah itu cuman konflik antar saudara atau apapun itu. Ternyata memang ada kepentingan negara besar di belakangnya, seperti itu sih, Far, yang ngebuat aku kayak Timur Tengah ini, penting banget loh buat dibahas, apalagi di, apa, jurusan kita gitu kan. Mahasiswa hubungan internasional tuh harus tahu gitu tentang, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah dan apa sih akar mulanya gitu. Mungkin itu sih, Far. Kalau dari kamu sendiri gimana? iya, aku setuju banget yang kamu bilang ya, Erlin, karena, seperti yang kita tahu kayak negara-negara di Timur Tengah itu bisa dikatakan tanda kutip "senggol bacok". Tapi, kayak misalnya Betul. kelompok-kelompok oposisinya gitu, sering perang antara, si kelompok oposisi ini justru mereka sering berperang sama Mhm. pemerintahnya, atau, ya antara negara yang satu dengan negara yang lain, sampai mungkin mereka tuh membuat apa namanya, koalisi-koalisi gitu. Nah, jadi memang Heeh, itu betul. hal yang menarik juga. Tapi kalau dari aku ya, Erlin, ya, karena memang, Mhm. dari waktu semester 4 itu kan memang aku cukup interest ya di Timur Tengah. Dan, Oke. eee, dan aku tuh memang awalnya ngira kalau konflik di hal menarik di Timur Tengah itu cuman kayak, perang antara, misalnya ya kayak Sunni sama Syiah atau, bisa Mhm. dibilang kelompok-kelompok teroris dan lain sebagainya. Tapi semakin aku belajar soal Timur Tengah, beberapa, poin pembahasan ya, Lin, hal yang aku tangkap menarik itu adalah sebenarnya kenapa mereka itu,
bisa berkonflik atau sebenarnya apa sih yang mereka perjuangkan gitu. Kayak misalnya Arab Saudi nih, ya Arab Saudi kita tahu Mhm. misalnya dia adalah penghasil minyak terbesar gitu kan. Jadi kayak, wah kita lihat Arab nih kaya banget, tapi sebenarnya, di balik kekayaan itu mereka tuh juga mengalami krisis atau mereka juga punya hal yang sebenarnya, susah didapetin buat negara itu tuh meskipun mereka kaya ya gitu. Nah, ya itu Mhm. kita bisa lihat kayak dipengaruhi oleh faktor geografis juga. Ya, bisa kita bilang itu misalnya air kan, seperti yang kamu bilang tadi itu, kebanyakan negara di Timur Tengah kan, ini ya, iklimnya iklim kering gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, mungkin dari aku yang menarik ya, kayak, sebenarnya, mmm, alasan mereka itu, berkonflik atau alasan mereka melakukan, diversifikasi ekonomi dan lain sebagainya, itu adalah, memang mereka butuh kebutuhan primer sebagai, negara. Jadi kayak Primer. iya, jadi kayak sama kayak kita sendiri, kita butuh makan, butuh minum kan. Ya meskipun ada Betul. beberapa hal yang kita punya, tapi, pada akhirnya, semuanya itu sama gitu. Mereka butuh air buat, minum, mereka butuh air buat, pertanian untuk pangan dan lain sebagainya dan, itu yang akan kita bahas di, episode podcast kali ini. Coba Lin, kita bakal bahas apa nih? Oke, jadi, di episode kali ini kita tuh bakal ngobrol isu internasional yang kelihatannya itu jauh banget dari kehidupan sehari-hari, Far. Mmm, Tapi sebenarnya ya, dampaknya itu besar banget buat stabilitas suatu kawasan, kayak contohnya Timur Tengah gitu. betul banget. Jadi, di podcast ini kita berdua bakal ngobrol santai nih, soal, pembahasan di kawasan Timur Tengah, tapi tetap pakai sudut pandang yang akademik. Jadi bahasanya ringan, didengar, tapi tetap berbobot. Betul banget. Nah, di episode kali ini topik yang bakal kita angkat adalah mengapa Timur Tengah rentan krisis pangan? Apa penyebabnya? Topik ini relevan banget dengan pembahasan politik dan keamanan di Timur Tengah. Karena pangan itu bukan sekedar soal perut, tapi juga soal stabilitas negara. Dan Dan untuk memahami itu, kita perlu mulai dari cara kita mendefinisikan keamanan itu sendiri nih, Far. bener bener. Apa tuh, keamanan, teman-teman? Jadi, mungkin di sini teman-teman juga udah nggak asing lagi soal keamanan, tapi kadang-kadang kita tuh, sering mendefinisikan keamanan itu sebagai kayak, wah kita nggak perang nih, wah kita, damai-damai aja nih sama negara lain, tapi sebenarnya, keamanan itu lebih dari itu. Jadi kadang, pangan, air, dan juga energi itu sebenarnya adalah bentuk keamanan yang paling krusial. Jadi, percuma aja kalau misalnya, negara kita punya angkatan bersenjata, punya, apa Hmm. namanya, kayak kita tuh bisa melindungi kita dari serangan negara lain misalnya, tapi, dari secara internal kita tuh kekurangan air, kekurangan pangan, nah itu bisa dibilang keamanan kita tuh, sulit ataupun nggak bisa terwujud gitu, Erlin. Iya, betul banget tuh, Far. Mhm. Nah, kalau di Timur Tengah itu gimana sih, Far? Nah, kalau Biasanya orang mendefinisikan keamanan? Mhm. iya, kalau di Timur Tengah itu biasanya, memang kita tadi udah sempet bahas ya, kalau di Timur Tengah itu keamanan itu kadang memang sulit untuk diwujudkan. Karena, ya karena itu tadi, karena dipengaruhi oleh faktor geografis seperti iklim yang kering dan mereka, sulit untuk, melakukan seperti sektor pertanian untuk ketahanan pangan, maka, mereka akan melakukan berbagai upaya untuk bagaimana biar kita nih punya pasokan air dan juga punya pasokan, kebutuhan untuk menghidupi, rakyatnya gitu. Jadi kalau dengar Timur Tengah pun orang biasanya langsung mikir kayak, wah kaya akan minyak, kayak gas, tapi, Mmm. orang-orang Betul. itu jarang sadar kalau kawasan ini justru punya masalah serius di sektor pangan. Apalagi ya itu juga berkaitan kan antara air, pangan, dan juga energi. Betul banget, Far. Jadi teman-teman,
Di sinilah pentingnya konsep keamanan non-tradisional. Mmm, Jadi dalam studi hubungan internasional, keamanan itu dibagi 2. Ada keamanan tradisional seperti yang tadi Farah bilang kayak, langsung tentang, minyak dan gas itu tuh berkaitan dengan konflik gitu kan, konflik bersenjata lebih tepatnya. Nah, di satu sisi ada juga keamanan non tradisional nih teman-teman. Jadi, keamanan itu tuh dia itu bukan, sekedar senjata lagi, tapi, menyangkut hal-hal lainnya seperti bencana alam, terus juga, eee, Covid gitu kayak kita tahu, waktu di tahun 2020 yang lalu gitu kan. Jadi bentuknya tuh udah beda gitu keamanannya. Nah, eee, keamanan ini juga menyangkut apakah negara itu mampu menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya atau tidak gitu. bener bener. Dan itu adalah terkait dengan isu pangan. Jadi keamanan itu menyangkut juga tentang pangan. Dan secara sederhana ya teman-teman, ketika negara itu gagal dalam menjamin akses pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakatnya, maka dampaknya tuh bisa melebar kemana-mana. Mulai dari keresahan sosial, terus lagi protes publik, sampai ke krisis legitimasi pemerintah. Bahkan ya Far, dan juga teman-teman, dalam banyak kasus, krisis pangan ini justru jadi pemicu awal instabilitas politik loh. Mmm. Dan pertanyaannya ya Far, kenapa kawasan seperti Timur Tengah ini begitu rentan soal pangan, Far? Kalau secara geografis itu seperti apa, Far? Oke, kita masuk ke pembahasan, faktor ya, faktor penyebab kenapa negara-negara di Timur Tengah itu begitu rentan soal, pangan ini sendiri. Pertama kalau kita lihat Mhm, secara geografis ya memang sebagian besar wilayah Timur Tengah itu berupa gurun dan lahan kering. Lahan subur itu terbatas dan sumber air juga minim. Seperti yang kita tahu ya, kayak kita juga pernah, mempelajari soal sumber air yang ada di negara-negara Timur Tengah seperti Sungai Nil, ada Sungai, Tigris dan Eufrat. Nah, dan itu mhm, kayak kadang negara-negara ini rebutan gitu, bisa dikatakan rebutan karena memang, eee, sumber airnya itu sesedikit itu gitu. Jadi, kadang-kadang memang faktor yang paling utama itu adalah faktor geografis dan juga iklim. Jadi, sudah menjadi takdir ya kalau negara-negara Timur Tengah itu memang, enggak kayak sekaya kita Indonesia gitu yang hujannya, mhm, betul, ya hujannya kayak sekarang kan lagi musim hujan kita hujan terus, kayak kita bisa ekspor hasil pertanian dan sebagainya. Sementara mereka boro-boro ekspor, produksi untuk domestik aja kan susah gitu. betul banget. Kalau menurut kamu Nah, gimana? oke, betul Far, aku setuju banget sama kamu kayak kondisi geografis, dari Timur Tengah itu memang seberpengaruh itu juga, di mana Mhm, mereka memang mayoritas gurun gitu ya, dan untuk sumber daya air itu sangat-sangatlah terbatas. Boro-boro tadi buat, mengekspor hasil tani gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan domestik aja masih kekurangan gitu. Nah, mmm, selain dari itu ya Far, ternyata ada juga dampak dari iklim. Jadi, perubahan iklim itu berdampak signifikan banget untuk kondisi Timur Tengah. Jadi selain dari kondisi geografis, ternyata iklim juga seberpengaruh itu loh untuk, kawasan di Timur Tengah jadi semakin berat akan, pangan gitu. Karena suhu rata-rata itu terus naik ya seperti kita tahu sekarang di mana ya taruhlah di Indonesia aja gitu. Di mhm, Indonesia aja semakin hari suhu makin panas apa ya, ya. ibaratnya iya, betul banget. Itu panasnya aja di Indonesia udah begitu, apalagi di Timur Tengah gitu kan, yang kita tahu mayoritas gurun gitu. Mmm, Nah, selain, suhu itu naik, terus curah hujan juga itu makin nggak menentu, di mana mereka tuh makin jarang hujan gitu. Jadi mungkin BMKG juga mungkin nggak bisa menentukan gitu ya, karena sering PHP mungkin ya. iya, Jadi dan akibatnya apa? Akibatnya kekeringan itu jadi hal yang semakin sering, Far, untuk di Timur Tengah. mmm, Udahlah kita tahu gurun,
terus jarang hujan, ya makin kering dong lahan di sana, gitu betul. kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya produksi pangan domestik yang memang udahlah terbatas, jadi makin terbatas. Dan kalau merujuk pada studi internasional oleh El-Khalfi dan timnya di tahun 2025 dalam Journal of Agriculture and Food Research, perubahan iklim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara itu terbukti secara signifikan menurunkan produksi pangan. Kenaikan suhu ekstrim dan pola hujan yang nggak stabil ngebuat lahan pertanian ini sulit berproduksi secara optimal, Far. Mmm, Dan dampaknya bukan cuma sekedar teori doang nih, karena di tahun 2025, tahun ini gitu ya, iya. laporan dari Reuters mencatat bahwa produksi gandum Irak anjlok hingga sekitar 50% akibat kekeringan ekstrim serta menurunnya debit Sungai Tigris dan Efrat. Mmm, Dan hal ini ya, teman-teman, menunjukkan bahwa perubahan iklim itu bukan lagi ancaman jangka panjang, tapi masalah yang nyata sedang kita hadapi gitu, sedang Timur Tengah hadapi sekarang dan langsung mempengaruhi ketahanan pangan di kawasan tersebut. Jadi kalau dari iklim itu juga menyumbangkan apa ya namanya, menyumbangkan faktor yang cukup signifikan mengapa pada akhirnya krisis pangan di Timur Tengah ini semakin meningkat gitu, Kak, kalau secara iklim. betul betul. Jadi, memang berpengaruh banget ya faktor iklim ini. Sama kayak faktor geografis tadi. Bener banget. Nah, kalau dari aku sendiri ya Erlin, jadi, aku Mhm. waktu itu pernah nulis, policy brief juga soal krisis air dan pangan di Yaman dan, aku lihat dari data World Food Program itu, Mhm, gimana tuh? ketergantungan pada air tanah itu di Yaman sudah menjadi solusi yang nggak terhindarin lagi, kayak itu nih udah berfungsi sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. Jadi kayak sumber air tanah itu kayak, hanya sumber satu-satunya gitu. Namun tapi sumber daya krisis ini semakin terancam kan oleh, beberapa faktor sehingga kayak, jadi di sana tuh sering terjadi adanya, penggalian sumur ilegal yang kurang oleh pengawasan institusional yang efektif. Jadi, Yaman itu memiliki salah satu tingkat ketersediaan air per kapita terendah di dunia, sekitar 150 meter kubik per tahun dibandingkan, dengan rata-rata 1.250 meter kubik di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang lebih luas. Jadi perbedaan yang Mhm. mencolok ini juga menyoroti keparahan defisit air struktural dari negara tersebut. Krisis ini tuh makin diperparah oleh pengelolaan sumber daya air yang buruk, apalagi di sektor pertanian yang menyumbang lebih dari 90% dari total konsumsi air. Sehingga ya ketergantungannya tuh hampir hampir total pada metode irigasi yang usang dan enggak efisien. Sehingga ini mengakibatkan hilangnya jumlah air yang besar dengan hasil pertanian yang minimal. Jadi kayak, eee, kemajuan apa ya, nggak semua negara di Timur Tengah juga bisa, membuat upaya atau solusi yang tepat untuk gimana sih mereka bisa, mengatur sumber daya yang terbatas ini tuh bisa, cukup gitu. Jadi, faktor dari governance-nya juga sebenarnya berpengaruh gitu. Yang mana harusnya kalau misalnya ya logikanya kayak misalnya kita nih, kita, jadi pemerintah di suatu negara yang memang krisis air. Jadi, harusnya kita harus tahu dong apa yang perlu kita lakukan, gebrakan apa nih yang perlu kita lakukan biar sebisa mungkin kita itu bisa mencukupi kebutuhan air dan pangan kita gitu. Ya nggak, Erlin? Betul banget. Menarik banget sih, Far, itu tadi. Mmm, Jadi krisis pangan Timur Tengah ini salah satu faktornya juga terkait dengan, air gitu ya, Far, ya. iya, itu penting juga sih. Dan hal itu iya, dan hal itu tuh berkaitan dengan pemerintah ya. Ketika Governance-nya. memang air yang terbatas tadi, itu nggak dikelola, maksudnya difasilitasi oleh pemerintah sendiri, gimana cara mengelolanya agar, apa ya, yang terbatas itu bisa mencukupi kebutuhan domestik, itu Betul. ngebuat
apa ya, ibaratnya masyarakat juga ikut susah gitu ya. Maksudnya Mhm. secara domestik itu semakin sulit ketika negara itu tidak nggak support gitu kan. Iya. Mmm, oke oke. Jadi, Mhm. Nah, karena dari, kita ambil contoh misalnya krisis Yaman tadi, kadang biasanya kan, kalau misalnya suatu negara itu memang nggak punya surplus atau produksi, sumber daya tersebut, contohlah misalnya, pangan ataupun air, jadi, mhm, mereka ini mau nggak mau harus impor. Jadi pada akhirnya negara-negara ini akan bergantung dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan air dan pangan mereka sendiri, gitu. Karena kondisi alamnya tadi, jadi banyak negara di Timur Tengah ini akhirnya bergantung pada impor pangan, terutama, gandum ya sebagai, sumber utama pangan, negara-negara di Timur Tengah, gitu. Kalau iya betul dari banget. Erwin sendiri gimana untuk, contoh apa sih, gimana sih kalau impor ataupun ketergantungan yang, sudah lama dialami oleh negara-negara ini tuh kayak gimana sih dinamikanya gitu? Oke, aku coba jelasin ya ke teman-teman dan juga ke Farah. Mmm. Eee, Kalau kita mau melihat contoh konkret ya tentang gimana sih krisis pangan ini bisa jadi isu keamanan dan politik gitu ya, apalagi keterkaitannya dengan ketergantungan impor gitu ya. Yap. Nah nah untuk hal ini, Mesir adalah kasus yang sangat relevan nih, Farah. Kenapa tuh? Jadi Mesir itu dikenal sebagai salah satu importir gandum terbesar di dunia, di mana gandum di sini punya posisi yang sangatlah penting di negara Mesir karena menjadi bahan utama roti atau yang dikenal juga sebagai baladi bread, Mmm. yang merupakan makanan pokok yang hampir dikonsumsi setiap hari oleh mayoritas masyarakat Mesir itu sendiri. Nah, berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization, serta penelitian yang dilakukan oleh Alsar Jabi dan juga rekan-rekannya di tahun 2024 yang lalu, lebih dari 70% kebutuhan gandum domestik Mesir itu bergantung pada impor dari luar negeri. Artinya apa? Artinya sebagian besar eee, pangan pokok masyarakat Mesir ini nggak diproduksi di dalam negeri, Fak, Mmm. tapi, sangat tergantung pada kondisi pasar global gitu. Mmm. Dan ketergantungan yang sebesar ini sebenarnya mencerminkan keterbatasan struktural Mesir di sektor pangan. Secara geografis kita tahu Mesir memang memiliki Sungai Nil yang menjadi tulang punggung pertanian, Iya, bener bener. ya kan? Nah, tapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, eee, maksudnya gini, di lain sisi, pertumbuhan yang sangat cepat, terus juga keterbatasan lahan subur, serta tekanan perubahan iklim, itu membuat produksi gandum domestik nggak mampu mengejar kebutuhan nasional gitu. Jadi, Pasokannya kurang hal-hal gitu ya? tadi itu iya, faktor-faktor tadi itu nggak cukup untuk ngebuat, pasokan gandum atau roti ini Mmm. bisa cukup untuk kebutuhan domestik gitu. Nah, masalahnya juga muncul ketika kita ngelihat gimana ketergantungan impor ini berinteraksi dengan dinamika global, Kak. Oh, iya iya iya. Eee, jadi pasar gandum dunia ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor, konflik geopolitik, terus juga perubahan iklim di negara produsen gitu ya, yang memproduksi gandum itu sendiri gitu, sampai pada kebijakan ekspor negara-negara besar seperti Rusia dan Ukraina. Iya, itu Dan paling iya paling krusial sih. iya, karena kan kita tahu ya, Ukraina itu kan salah satu produsen produsen gandum Gandum, terbesar ya. Nah, Mesir ini salah satu, negara yang bekerja sama dengan Ukraina dalam hal gandum gitu. Jadi kalau, ada apa namanya, kemarin Rusia Ukraina itu nggak kelar-kelar, mungkin
yang terancam ini Mesir gitu Iya, secara susah ya jadi kalau mereka oh, mau dapat gandum tuh. betul banget, karena itu, produsen utama mereka gitu kan, mitra utama mereka gitu buat Mhm. mendapatkan nah, kayak lanjut ke tadi, jadi, ketika terjadi gangguan di pasar global tadi ya, misalnya kayak kenaikan harga gandum dunia atau terganggunya jalur distribusi, dampaknya itu langsung terasa ke Mesir. Make sense sih. Karena negara iya, karena negara Mesir ini juga nggak punya banyak ruang untuk, bermanuver gitu, Iya, nggak untuk, ada mereka eee bargaining power-nya nggak kuat gitu ya. iya gitu. Untuk gandum sendiri kita tahu mayoritas penghasilnya adalah Ukraina gitu kan. Mmm, Toh Indonesia juga masih impor gitu kan. Jadi ya kayak mitranya itulah paling yang besar itu adalah Ukraina gitu. mhm. Iya dan kita tahu ya karena kan makanan pokoknya itu adalah roti, jadi gandum ini nggak bisa dengan mudah untuk digantikan misal kayak dengan beras gitu untuk jadi nasi gitu kan. Nggak kayak orang Indonesia gitu, karena memang pokok pokok makanan mereka adalah roti gitu. Iya, kayak memang sih kelihatan kalau, kuliner-kuliner makanan di sana tuh kebanyakan ya dari roti gitu, dari Iya, gandum. karena iya roti kan yang terkenal Mhm. tuh. Nah, dalam situasi yang seperti ini, pemerintah Mesir itu berada dalam posisi yang sangat sulit. Di mana satu sisi mereka tuh harus terus menjaga anggaran negara yang terbatas itu, tapi di sisi Mhm. lain, mereka juga tuh harus tetap mempertahankan subsidi pangan agar harga roti ini tetap terjangkau di tengah dinamika, geopolitik yang sangat, apa ya, Ya. begitu, mungkin begitu ya, Pak. Nah, kalau subsidi ini dikurangin atau harga rotinya jadi naik terlalu tinggi, risikonya itu adalah keresahan sosial gitu kan, jadi demo mungkin Bisa-bisa, kan, kalau nggak salah revolusi nih, mau minta revolusi lagi ininya ya, masyarakatnya. kan terjadi kan, cuman gara-gara roti loh gitu kan, Iya. tapi memang seberdampak itu gitu. Ya jadi di sinilah kita bisa ngelihat Far, gimana Mhm. krisis pangan ini nggak lagi berhenti cuman di persoalan ekonomi, tapi, krisis pangan ini juga menyentuh aspek sosial dan politik. Iya. Karena ketika akses terhadap pangan itu terganggu, kepercayaan masyarakat terhadap negara negara bisa ikut terguncang gitu. Setuju sih. Mhm, Karena, iya, ini juga mungkin teman-teman juga nggak asing ya sama yang namanya Arab Spring tahun 2011. Jadi memang heeh, penjelasan Erlin tadi soal ketergantungan, negara Timur Tengah dengan, apa namanya, pasokan ataupun Mmm, impor ya, impor sumber mhm daya seperti gandum ataupun hal-hal lainnya yang mungkin dari sektor pertanian itu, sangat-sangat bergantung pada harga, eee, negara importirnya ya. Jadi kalau misalnya negara itu mhm sendiri nggak bisa mengontrol harganya atau negara itu mhm sendiri, nggak bisa nih meng-handle, mmm, kebutuhan, kebutuhan pangan dari negara tersebut itu pada akhirnya juga berpengaruh pada kondisi, stabilitas politiknya. Kayak, di fenomena Arab Spring tahun 2011 kemarin. Karena, sebenarnya revolusi itu juga dipengaruhi oleh kondisi di mana harga-harga kebutuhan itu naik, masyarakat sulit untuk mendapat, kebutuhan dan ketika ini semakin, dipengaruhi oleh faktor politis juga ya. Jadi akhirnya mhm, instabilitas itu kemudian berkembang menjadi revolusi dan, bisa menambah, apa ya, kayak, eee, insecurity lah di antara masyarakat gitu. Udahlah, kita kelaparan, malah ditambah lagi mhm, orang-orang pada rusuh nih, kita mau ngapain, kayak gitu. iya betul banget. Pasti yang ada semakin ricuh kan, semakin Iya, membuat konflik ini terus berkepanjangan gitu ya. Nah, mhm, mungkin itu Kak, jadi kasus Mesir ini terakhir ya, kasus mhm, Mesir ini tuh
menjadi contoh yang jelas bahwa di Timur Tengah sendiri, ketergantungan impor pangan itu ya, ketergantungan impor pangan itu ngebuat negara-negara di kawasan ini sangatlah rentan terhadap guncangan eksternal gitu. Dan ketika pangan itu terganggu, yang dipertaruhkan bukan cuma ekonominya aja, tapi juga stabilitas politik tadi dan keamanan negara secara keseluruhan, gitu, Far. Jelas banget ya berarti, penjelasan tentang ketergantungan impor dan juga dampak politik dari, kelangkaan air dan pangan di negara Timur Tengah. Mhm, betul. Terus, kira-kira apalagi nih, Lin, yang menarik nih dari isu pangan dan air ini? Kalau tadi, udah bahas soal ketergantungan impor gitu ya, Iya. terus air juga udah gitu ya. Gimana, Far? Yang menarik nih, kita coba, geser dikit nih ke mungkin karena kita udah bahas soal ekonomi dan politik ya, tadi kita coba, bahas soal pembangunannya nih. Misalnya, mungkin sih teman-teman masih asing soal, water, energy, and food security nexus gitu. Oh, nah iya nih, aku juga aku pernah dengar, tapi aku tuh nggak secara, apa ya, aku nggak begitu mengikuti gitu ya, karena memang mungkin aku interest nggak ke situ gitu, Far. Coba deh boleh nggak sih dijelasin lebih jauh itu gimana gitu? Oke, jadi kita bakal bahas, kita mulai masuk ke pembahasan yang agak berat nih. Jadi, Oke, boleh. yang menarik dari krisis pangan Timur Tengah itu sebenarnya nggak bisa dilihat sebagai, masalah yang berdiri sendiri, kayak kita nggak bisa, bilang kalau, "Oh, masalah ini tuh karena misalnya Mesir nggak punya lahan gandum," misalnya, enggak. Tapi, Mhm, ini tuh dipengaruhi oleh kayak kenapa Mesir itu nggak punya lahan gandum, ya karena mereka tuh nggak punya, sumber air untuk membuat, misalnya sektor pertanian kayak gitu. Akhirnya ya, mhm. itu saling berpengaruh kan antara, penyediaan pangan dengan sumber air, yang mana kita bisa disebut sini adalah water, energy, and food security nexus. Nah, maksudnya adalah, water, energy, food ini kan, water itu air, energi itu kayak, energi itu misalnya kan listrik yang biasanya memang sumbernya ada banyak ya, ada sumbernya dari air, dari, udara dan lain sebagainya. Kemudian, food di sini kita udah bahas soal tadi ya, pangan kayak Mesir yang, masih bergantung impor gandum dengan, negara lain dan, nexus. Nah, nexus ini maksudnya apa? Nexus ini artinya, jadi, nexus ini artinya adalah ketiga komponen ini adalah ketiga komponen yang nggak bisa saling terpisahkan. Jadi, eee, Saling kalau berkaitan ya, Kak? iya benar. Jadi, karena di semester 5 ini aku juga ini ya, apa namanya, ngambil kuliah, mata kuliah politik pembangunan internasional dan di sana, Mhm. kami belajar soal Wave Nexus ini. Dia tuh kayak ada bagannya gitu antara, air, energi, dan pangan ini sama-sama saling memengaruhi. Contohnya, kayak tadi misalnya kalau negaranya airnya, banyak, berarti, mereka sudah terjamin dong, apa namanya, mmm, apa sih, hasil hasil Pengalamannya. pertaniannya itu udah terjamin. Nah, kalau misalnya hasil pertaniannya udah terjamin, mmm, ini juga berpengaruh sama energi. Kenapa misalnya, misalnya sumber pembangkit listriknya itu bisa dibilang dari air atau udara, dari misalnya iklim yang mereka punya, itu sangat berpengaruh gitu. Contohnya misalnya kayak, di negara Timur Tengah ini ya mereka kalau sumber airnya minim, kayak masih bergantung sama aliran sungai dan lain sebagainya, kan mereka minim ini ya, apa, sumber hujan gitu ya. Jadi kayak contohnya misalnya Yaman tadi yang masih, bergantung pada sumber air tanah gitu. Akhirnya ya, keamanan untuk food mereka sulit untuk dicapai gitu, karena ya water-nya sulit dicapai juga. Jadi, ketiga komponen ini saling berkaitan. Nah, air dibutuhkan buat pertanian, energi dibutuhkan buat distribusi air dan produksi pangan. Jadi kalau satu sektor itu krisis, ya sektor lain ikut berdampak gitu. Gimana, Elin?
Udah jelas belum soal wave Jelas, nexus nih? Pak. Jadi memang ketiga itu berkaitan ya, air gitu ya, terus Hmm, energi sendiri, dan juga pangan itu sendiri gitu ya. betul Menarik menarik, banget. Nah, kayaknya bagus ini iya, pembahasan. dan aku ada satu, kasus yang bisa kita bahas nih di soal wave nexus ini ya. Oke, apa Jadi, tuh, Far? mmm, kalau kita bicara konflik ya misalnya di kawasan Timur Tengah itu kan memang yang sering muncul biasanya soal politik atau keamanan. Tapi, eee, Mhm, kalau Erlin dan teman-teman tahu sebenarnya konflik itu justru bisa hadir karena memang mereka berebut atau, negara-negara ini rebutan sumber daya air. Nah, dalam kasus ini tuh Turki, Suriah, dan Irak, mmm, ada satu faktor yang sering luput dibahas padahal dampaknya itu sangat nyata, yaitu sumber daya air dan juga, ini berpengaruh ya dengan, pangan dan juga energi mereka. Nah, mhm, air di kawasan itu bukan cuma soal kebutuhan sehari-hari, tapi juga penentu hidup mati ya, karena sektor pertanian, listrik, bahkan stabilitas sosial. Jadi kalau kita lihat di peta ya, memang Sungai mhm, Tigris dan Eufrat ini adalah nadi utama kehidupan di 3 negara ini. Karena, sungai ini itu menjadi sumber utama, penghidupan di, Turki, Suriah dan juga Irak. Nah, masalahnya adalah sungai yang dipakai bersama, tapi dikelola dengan kepentingan yang sangat berbeda nih. Makanya di sinilah, krisis air itu bermula bukan karena airnya tiba-tiba hilang, tapi karena, sebenarnya siapa sih yang mengontrol, alirannya gitu. Nah, jadi mhm, kalau kita cek juga di peta gitu, Turki ini berada di posisi hulu. Artinya hampir semua air yang mengalir ke Suriah dan Irak itu berasal dari wilayah Turki. Jadi secara teknis, di sini Turki itu punya posisi yang kuat. Sementara Suriah dan Irak itu berada di tengah dan hilir. Mereka itu, hampir sepenuhnya bergantung sama aliran air dari luar wilayahnya. Jadi kalau misalnya debit air dikurangi di hulu, dampaknya langsung terasa di hilir tanpa banyak pilihan untuk mengatasinya. Jadi, kalau misalnya Turki itu, membuat suatu misalnya, penghalang ataupun apapun yang bisa menghambat, aliran sungai ke hilir, itu jadi artinya Suriah sama Irak langsung auto krisis air gitu. Jadi, masalahnya di sini nggak ada perjanjian lintas batas negara juga nih Lin, yang, bener-bener mengikat mhm, soal pembagian air ini. Yang ada itu cuman kayak kesepakatan parsial yang ya otomatis sering dilanggar kan dan lemah secara hukum. Akibatnya krisis air di kawasan itu bukan sekedar masalah alam tapi juga, masalah politik dan tata kelola. Nah, aku tadi sempat mention ya kalau misalnya Turki itu bikin, penghalang untuk aliran sungai, Tigris dan Eufrat ini, jadi ada yang namanya proyek, GAP. Jadi, proyek GAP ini merupakan proyek milik Turki yang disebut sebagai simbol pembangunan nasional. Jadi kayak dia tuh, sejenis bendungan yang dibangun, kemudian, listrik meningkat dan lahan pertanian yang semakin diperluas. Jadi, kalau kita lihat dari domestik Turki itu sendiri, proyek ini terlihat sukses. Tapi, dari sudut pandang Syria dan Irak, GIP ini adalah titik balik krisis air. Karena puluhan bendungan yang dibangun Turki itu menahan aliran air sungai sebelum masuk, sampai ke negara hilir. Jadi akibatnya, debit sungai Eufrat dan Tigris itu jadi turun drastis. Beberapa laporan bahkan, menyebut pasokan air ke Irak berkurang hingga lebih dari setengah dalam beberapa dekade terakhir. Nah, di Suriah, itu rendahnya muka air ini membuat bendungan seperti Tabqa tidak bisa beroperasi secara maksimal. Jadi, karena penggunaan listrik yang mungkin bisa dibilang overload ya dari arah, hulu tersebut, listrik mhm, dari PLTA-nya jadi berkurang dan masyarakat mulai kesulitan mendapat air bersih. Nah, sementara di Irak, itu situasinya bahkan lebih parah nih, karena negara ini kan sangat bergantung pada Tigris dan Eufrat. Jadi ketika debit airnya itu menurun, dampaknya bisa merambat ke mana-mana. Jadi, sumber air minum berkurang, sistem sanitasi terganggu, dan, eee,
kalau kita kembali lagi ke alur wave nexus tadi, akhirnya sektor pertanian juga, anjlok gitu kan. Akhirnya banyak petani gagal panen karena irigasi nggak lagi berjalan. Tanah itu udah jadi asin, rusak, dan orang-orang terpaksa, meninggalkan desa mereka untuk mencari sumber air yang lebih, proper gitu. Nah, jadi akhirnya krisis ini tuh memicu efek domino gitu loh, karena ketika air berkurang, akhirnya sektor pertanian itu juga, kena imbasnya, karena saat pertanian juga terganggu, ketahanan pangan juga menurun. Lalu ketika air di bendungan rendah, listrik dari PLTA juga ikut turun. Nah, ini yang bisa kita sebut, trade off dalam wave nexus. Keuntungan energi dan pangan di Turki justru, dibayar dengan krisis air, energi, dan pangan di Suriah, juga Irak. Jadi, ironisnya semua negara sebenarnya sama-sama dirugikan dalam jangka panjang. Ketidakstabilan di hilir bisa memicu konflik baru, migrasi besar-besaran, dan tekanan regional yang pada akhirnya berdampak ke Turki. Jadi, sebenarnya itulah kenapa kayak, mmm, negara ataupun pemerintah di Timur Tengah itu mau nggak mau, secara tidak langsung mereka itu teropresi untuk, bijak ataupun, bisa dibilang cerdas lah untuk membuat, proyek seperti Turki ini. Jadi kayak, ya karena memang misal anggaplah kita semua ini sama-sama butuh air ya, sama-sama butuh pangan, air, tapi, eee, intensitas akal kita beda-beda kan. Jadi kayak mau nggak mau ya, negara-negara ini harus, pinter untuk, ngatur gimana nih supaya pasokan, air, energi, dan pangan kita itu bisa di apa ya, di-afford gitu. Maksudnya bisa kita kalau bahasa Palembangnya tuh bisa kita ejokan gitu. Ejokan ya, Iya. oke, keluar nih Palembangnya. Ya jadi memang, jadi kita di krisis pangan ataupun, air di Timur Tengah ini nggak bisa kita pisahin. Jadi, air, pangan, dan juga listrik itu saling berpengaruh satu sama lain. Even ini kan memang sumbernya dari sungai ya, dari sungai itu kan air kan, tapi, ketika misalnya dari proyek Turki ini ngambil akses air yang lebih banyak, akhirnya, tetap berdampak ke pangan dan juga energi dari Irak dan Suriah ini, gitu. Jadi, wave nexus ini suatu, apa ya, bisa dibilang isu yang nggak bakal habis gitu kalau misalnya kita bahas di, lingkup negara-negara di Timur Tengah. Oke oke. Jujur Far, aku dari tadi diem itu aku dengerin banget kayak, ini menarik banget nih gitu kan. Jadi aku bingung sampai bingung, wah aku nggak henti-hentinya kayak, wah oh gini ya, dalam Mmm, hati aku gitu. Dan ternyata, Sungai Yufrat dan Tigris tadi ya? iya, Oh 3 negara tadi ya? Turki, mhm, Irak, dan juga nah yang menarik di sini tuh kan kayak tadi ya Far, apa namanya, di mana setiap negara tuh saling berlomba untuk survive gitu ya. iya, Survive bukan untuk diri perseorangan, tapi untuk satu negara gitu kan. mhm, Kayak tadi, setiap negara gitu kan, itu punya kapasitas yang berbeda dalam menyikapi suatu hal gitu. mmm, Kayak contohnya tadi disinggung Turki gitu, di mana dia udah revolusioner gitu, maksudnya visioner nih, jangka ke depan nih, gimana caranya air ini dikelola sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan dasar, bahkan untuk, apa ya, hal energi gitulah ya, gimana caranya untuk bisa sampai kayak gitu, gitu. Memang ya, kalau aku lihat dari perspektif aku ya, dari sini kelihatan kayak Turki ini, di satu sisi keren nih, dia udah bisa nih gimana caranya mengelola apa yang ada menjadi, apa ya, menjadi, pemenuhan kebutuhan nasional gitulah. mmm, Tapi di satu sisi bagi si Suriah dan juga Irak, apa yang dilakukan oleh Turki tadi, itu tuh mengancam mereka gitu kan. iya, Dampaknya apa? Ya tadi, kayak kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi, terus bahkan ada yang sampai meninggalkan desa mereka kan untuk iya, gimana
bisa survive gitu kan. mhm, Mungkin ke depannya ya, eee, tadi ya, karena aku juga dengar bahwa nggak ada kesepakatan yang bener-bener, apa ya, ibaratnya bener-bener bener-bener berhasil untuk, solusi dari pembagian sungai ini. Jadi akhirnya itu ngebuat, timpang gitu ya, ketimpangan, iya bener banget, dalam daya air tadi ya. mhm. Mungkin untuk hal itu semoga ke depannya ada mekanisme gimana caranya agar hal itu tuh tidak, apa ya, tidak memicu konflik gitu ya ke depannya Mhm. nanti gitu. Karena kayak, kenapa di Timur Tengah selalu ada konflik ya tadi, karena tadi Iya, tetangga jadi itu memang, tuh kayak alasan utamanya tuh ya buat isi perut gitu, bukan buat, iya, bukan tujuan utamanya itu buat kita mau nyebarin ideologi ini, kita mau, mengutamakan ras atau suku ini, tapi ya kita itu mau air, mau, pangan gitu, butuh buat hidup. Makanya balik lagi kita kebutuhan primer ya. iya, Mhm, makanya kita, struggling for that gitu ya. asli asli ini seru banget sih pembahasannya, ternyata krisis pangan itu ada kaitannya dengan ini juga gitu ya. Mhm. Oke, kayaknya kita udah begitu banyak ke perbincangan kita ya, Far, dari awal sampai akhir ini. Sampai detik ini gitu ya. Mhm. Jujur itu banyak yang aku dapat sih. Semoga juga Mhm. teman-teman banyak ya yang didapat dari obrolan kita Iya, ini gitu kan. Walaupun karena mungkin baru hahaha, hihi, ke sana ke sini gitu kan. Atau aku yang diem aja karena speechless dengan apa yang Farah sampaikan gitu kan. mhm, Tapi jujur ini, clear banget ya, di mana krisis pangan itu ternyata memang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. iya betul. Mungkin Farah pikir ya, Far, Gimana? pembahasan kita, aku bakal simpulin ya. Mhm, Jadi kalau kita tarik kesimpulannya teman-teman, apa tuh? wait, jadi teman-teman kalau kita tarik kesimpulan, kerentanan krisis pangan di Timur Tengah bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal aja. Jadi hal ini tuh disebabkan dari kombinasi kondisi geografis yang sulit, terus juga dampak perubahan iklim, ketergantungan impor pangan, serta instabilitas politik dan konflik yang berkepanjangan. Iya, jadi, melalui kacamata keamanan tradisional ini juga, isu pangan, air dan energi ini menjadi salah satu kunci penting untuk memahami dinamika, politik dan juga keamanan di negara-negara Timur Tengah. Jadi, mungkin dari teman-teman sih masih banyak yang beranggapan kalau, oh, alasan kenapa negara-negara di sana itu sering, cekcok, sering apa namanya, Mmm. ada terorisme dan lain sebagainya itu cuman karena alasan politik kayak, kayak konflik antara Islam Syiah, Islam Sunni, atau karena, mmm, kepentingan politik seperti antar oposisi dan pemerintah. Tapi sebenarnya pada dasarnya semuanya itu, satu satu doang, ya soal kebutuhan dasar sebagai, manusia gitu. Kayak kita butuh air buat minum, kita butuh, eee, Betul. ya gandum, misalnya gandum buat, makan, untuk diolah jadi roti dan sebagainya, buat listrik untuk, beraktivitas. Jadi, simpelnya itu seperti itu gitu. Meskipun jadi aku juga pernah, ini tanya kan sama temen kita, "Kenapa kamu nggak Mhm. ngambil mata kuliah Timur Tengah?" "Nggak ah, terlalu kompleks," katanya gitu. Jadi, memang, ya sentimen itu tuh masih banyak orang menganggap kalau, isu di kawasan itu cuman sekedar berputar-putar soal terorisme atau keamanan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya, mmm, Ya. hal ataupun, isu yang juga nggak kalah penting itu ya soal, eee, water, energy, and food di kawasan ini gitu. Iya, betul banget. Jadi, cukup jelas ya teman-teman apa yang Mhm, sudah disampaikan Farah tadi di penutup, juga apa yang sudah kami bahas dari awal gitu ya, terkait dengan topik kita. Jadi mungkin, for the last teman-teman Far, terima kasih
untuk teman-teman semua yang udah dengerin podcast Global Insight. Semoga obrolan ini tuh bisa menambah insight dan bikin isu global terasa lebih dekat ya. Bener banget, sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Iya, see you.